الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, sebaik-baik rasa syukur kita persembahkan untuk sebaik-baik nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pada hari ini kita menjadi salah satu orang yang memenuhi undangan panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala, di mana ia sebaik-baik panggilan, sebaik-baik seruan, karena Allah akan memberikan kepada kita sebaik-baik pemberian. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita sudah tinggalkan segenap aktivitas kita, mari kita maksimalkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di tempat ini guna dan manfaatnya kita rasakan terus hingga ke yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari belakangan ini rakyat Indonesia sedang diingatkan akan hari kemerdekaannya yang ke-79, di mana kemerdekaan merupakan harapan, keinginan, cita-cita setiap bangsa. Bahkan sejak jauh dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa memohon agar negeri Makkah yang dulunya kering kerontang, tidak berpenghuni, tidak ada tumbuhan, Nabi Ibrahim berdoa ingin memiliki cita-cita menjadikan negeri itu adalah menjadi negeri yang aman. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35, 36 dan 37. Allah Rabbana Rabbi ij'alha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu negeri Makkah. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita bangsa Indonesia menjadi negeri yang merdeka dari penjajah. Tinggal menjadi tugas kita adalah mengawal terus agar menjadi negeri yang aman dan penuh barokah. Tentu merdeka yang kita inginkan adalah merdeka secara hakiki, bukan merdeka hanya di dunia saja, bahkan hingga kita pastikan kita semua mendapatkan kebahagiaan ke akhirat. Merdeka bukan secara personal, individual saja,
tapi juga merdeka secara komunitas, secara jamaah, di mana kemerdekaan itu salah satu nilai yang identiknya adalah tidak atau kita bisa menghindarkan diri kita dari perseteruan, dari percekcokan, dari permusuhan, dari kebencian, dari perdebatan, di mana bangsa ini meraih kemerdekaan adalah karena prestasinya mampu mempersatukan elemen-elemen bangsa yang berbeda-beda, berlatar belakang yang berbeda-beda, dijadikan menjadi satu bangsa yang satu. Itulah salah satu syarat untuk meraih kemerdekaan. Bahkan ini menjadi salah satu dasar nilai agama di dalam Al-Quran, agama Islam. Allah memerintahkan kita di dalam surat Ali Imran ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Maka salah satu wujud persatuan itu adalah meskipun Allah mentakdirkan manusia akan berpecah belah, berbeda pendapat, tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersama-sama, bersatu, menghindarkan perseteruan. Karena setiap ada perseteruan, maka waspadalah, di sana ada peran syaitan. Ingatlah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah bagaimana saat Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 11, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bahwa bentuk pengingkaran iblis itu adalah karena dia aba wastakbara, keras kepala, keras hati, dan berlaku sombong. Dan ketika dikonfirmasi dalam surat Al-A'raf ayat 12, ma mana'aka antas juda id amartuka, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud kepada Adam? Maka di situ kita lihat ada perdebatan, ada perseteruan. Tidak tanggung-tanggung yang dilakukan oleh iblis adalah perseteruan, perdebatan kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Maka di sini kita lihat ada titik perbedaan antara sumber kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yang berhadapan dengan kesombongan, berhadapan dengan egoisme yang tidak mau tunduk di hadapan kebenaran. Maka sedapat mungkin untuk mengawal kemerdekaan yang sudah kita raih ini adalah untuk menghindari perseteruan, permusuhan, kebencian, dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawat wal baghdha. Bukan, sesungguhnya yang menginginkan sesama kita itu adalah saling membenci, saling bermusuhan, itu adalah keinginan syaitan. Surat Al-Maidah ayat 91. Maka di mana ada perseteruan, di mana ada perdebatan, di mana ada kebencian dan permusuhan, pasti ada saham syaitan di dalamnya. Maka para ulama menetapkan ada beberapa rambu-rambu yang harus kita jauhi agar kita bisa menghindari perseteruan. Apa itu? Di antaranya yang pertama, para ulama memberikan arahan kepada kita semua agar menghindari pembahasan sesama kita sesuatu yang tidak menambah amal kebaikan kita. Jangan kita disibukkan dengan sebuah perdebatan, pembahasan yang tidak ada manfaatnya. Di dalam Islam dilarang itu semua. Ya, sebagaimana dahulu diceritakan dalam oleh Rasulullah SAW, ada yang bertanya tentang bulan hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Apa itu? Kenapa bentuknya awal mulanya sabit, ya, kemudian lama-lama menjadi besar, lalu kemudian menjadi bulat sempurna, lalu kemudian menjadi kecil, lalu posisinya berubah-berubah. Yang dia tanya adalah perkara yang tidak mendatangkan amal.
karena hanya sebatas bentuknya saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan qul hiya mawaqitu linnas, daripada kita membahas tentang bagaimana kenapa bentuk bulan itu berubah-berubah, sesungguhnya ada yang bermanfaat, yaitu bulan hilal itu, bulan sabit itu adalah sebagai mawaqitu linnas wal hajj, sebagai patokan-patokan waktu untuk dijadikan oleh manusia. Itu adalah rambu-rambu dalam beribadah. Menetapkan awal bulan Ramadan, menetapkan awal bulan Zulhijjah, itu melihat bulan. Maka Allah mengarahkan kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Hendaknya yang kedua, kita menghindari sebuah perdebatan-perdebatan yang bersifat gaib, yang tidak tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memperdebatkan tentang kapan datangnya hari kiamat, bagaimana apakah orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk neraka atau masuk surga? Apakah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib itu diampuni dosanya atau tidak? Apakah kalimat tauhid yang diucapkan oleh Fir'aun menjelang kematiannya itu diterima atau tidak? Tidak ada yang mengetahui itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka memperdebatkannya itu adalah menghabis-habiskan waktu. Justru yang dikhawatirkan adalah memunculkan kebencian dan permusuhan. Dan yang berikutnya para jamaah adalah mempermasalahkan tentang sesuatu yang sudah pasti akan mengundang perbedaan pendapat dan tidak bisa dihindari. Perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari adalah sesuatu yang belum disebutkan secara khusus, secara jelas nyata di dalam Al-Quran, lalu kemudian kita perpanjang, kita larut di dalamnya, dan sudah barang tentu di situ pasti akan ada perbedaan pendapat. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Nabi hanya mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah SAW? Sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, sesuatu yang didiamkan dalam Islam, maka sesungguhnya itu adalah dimaafkan. Kalaupun ada, pasti itu ada perbedaan pendapat. Maka Nabi menjawab, kalau aku bilang iya, pasti kamu akan keberatan. Kalau ibadah haji itu setiap tahun, maka apa yang aku perintah, ambillah. Apa yang aku diamkan, maka sesungguhnya itu dimaafkan. Terkadang kita sibuk terhadap perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu diperpanjang dan tidak bisa kita hindari perbedaan pendapat itu. Karena kalau kita teruskan, itu akan melahirkan perdebatan dan kebencian serta permusuhan. Bangsa ini membutuhkan kesatuan untuk menjaga kemerdekaannya agar terus mendatangkan keberkahan dan menghindari perpecahan, agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti dari nikmat kemerdekaan ini menjadi nikmat ketakutan dan kelaparan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, fa ya ibadallah i'lamu ana hadzal yawm yawmun mubarakun, yawm fihi ijtima'un lil muslimin, ijtima'un azim, wa hayya bina an nukthira ad-du'a ila Allah ta'ala
ونكثر الصلوات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا تعالى ذلك في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين المظلومين من المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود ومن أعانهم. اللهم مزق جمعهم وخرب ديارهم وزلزلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.